Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Pada video kali ini saya mau membahas tentang keterampilan proses dalam pembelajaran. Secara garis besar, pendekatan keterampilan proses ini adalah pendekatan yang menekankan pada pertumbuhan dan pengembangan sejumlah keterampilan tertentu pada diri peserta didik, sehingga peserta didik mampu memproses informasi. Nah, sebenarnya video ini itu dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang diampu oleh Bapak Muhammad Hijrah Sawai, MPD. Pertama, kita mulai dari pengertian keterampilan proses. Apa itu keterampilan proses? Jadi, keterampilan proses adalah kemampuan siswa untuk mengelola atau memproses informasi atau pengetahuan yang didapat dalam kegiatan belajar mengajar yang kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk bisa mengamati, menggolongkan, menafsirkan, meramalkan, menerapkan, merencanakan penelitian, dan terakhir mengkomunikasikan hasil perolehan informasi yang diperoleh tersebut. Kemudian, dalam pendekatan proses ini, tujuan utama dari pembelajaran yang dilakukan adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam keterampilan berproses. Seperti apa sih keterampilan berproses ini? Nah, keterampilan proses ini seperti mulai dari mengamati, kemudian berhipotesa, merencanakan, menafsirkan, dan terakhir mengkomunikasikan atau membagikan hasil dari penelitiannya. Sebenarnya pendekatan keterampilan proses ini telah lama digunakan, yaitu telah digunakan dan dikembangkan sejak kurikulum tahun 1984. Terus yang unik dari pendekatan keterampilan proses ini adalah bagaimana seorang guru memandang anak didik sebagai manusia seutuhnya. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya itu dalam kegiatan belajar mengajar kita memperhatikan pengembangan pengetahuan sikap, nilai, serta keterampilan. Nah, ketiga unsur ini harus menyatu dalam suatu individu dan bisa terampil sehingga terbentuk kreativitas. Selanjutnya ada pelaksanaan keterampilan proses. Yang pertama ada tujuan dan lingkup kegiatan. Keterampilan proses bertujuan untuk mengembangkan kreativitas siswa dalam belajar sehingga siswa ini bisa secara aktif ikut serta dalam pembelajaran sehingga bisa mengembangkan kemampuan-kemampuannya. Sedangkan lingkup kegiatan dalam keterampilan proses ini bertolak pada kemampuan fisik dan mental yang mendasar sesuai dengan apa yang ada pada pribadi siswa. Yang kedua, asas pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan keterampilan belajar ini perlu beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar yang dilakukan harus sesuai dan selalu berpegang pada tujuan kurikulum dan tujuan instruksional pengajaran. Yang kedua, harus berpegang pada siswa. Jadi, semua siswa punya kemampuan atau potensi sesuai dengan kodratnya atau sesuai dengan yang mereka miliki. Yang ketiga, siswa itu harus kita beri kesempatan, kemudian harus kita beri dorongan, dan harus kita berikan penghargaan untuk mereka karena telah berhasil mengungkapkan perasaan dan pikirannya gitu. Terus yang keempat, semua pembinaan yang dilakukan harus didasarkan pada pengalaman belajar siswa. Kemudian yang kelima, perlu diupayakan bimbingan atau pembinaan yang mengarah pada kemampuan siswa untuk mengolah hasil belajarnya gitu. Jadi siswa ini nggak cuma punya informasi, tapi juga kemudian bisa memproses, bisa mengolah informasi yang dimiliki pada kehidupan sehari-harinya gitu. Kemudian ada lagi bentuk pelaksanaan dalam kegiatan keterampilan proses. Di sini disebutkan ada 10 keterampilan siswa yang bisa dikembangkan dalam pendekatan keterampilan proses ini.
Pertama, keterampilan mengobservasi. Jadi, keterampilan ini menggunakan semua alat indera yang dimiliki oleh murid tersebut untuk mendapatkan, untuk memperoleh semua informasi dan data dari objek yang diteliti. Yang kedua, ada yang kita kembangkan adalah keterampilan mengklasifikasi. Yang ketiga, ada keterampilan menginterpretasikan. Jadi, setelah mereka dapat data-data nih, si anak tuh mampu gitu untuk menafsirkan, mampu untuk memahami data-data dan informasi yang mereka peroleh. Yang keempat, ada keterampilan memprediksi. Jadi, kira-kira kalau kayak gini, apa nih yang akan terjadi? Kira-kira kalau kayak gini, bakal kayak gimana gitu. Terus yang kelima, keterampilan membuat hipotesis. Yang keenam, keterampilan dalam mengendalikan variabel. Maksudnya adalah kemampuan untuk mengisolasi variabel yang tidak diteliti sehingga terjadi perbedaan pada hasil eksperimen dan variabel yang diteliti sama variabel yang tidak diteliti gitu. Selanjutnya, ada keterampilan merencanakan dan melakukan penelitian. Duh, punten ya guys, itu suara ayam. Selanjutnya, lanjut. Ada keterampilan menyimpulkan. Nah, setelah tadi anak melakukan penelitian, kemudian si anak bisa punya keterampilan dalam menarik suatu kesimpulan akhir dari seluruh proses penelitian yang telah dilakukan. Kemudian ada keterampilan menerapkan atau mengaplikasikan. Bagaimana si anak punya kemampuan untuk menggunakan, untuk mengolah, untuk memproses pengetahuan yang dia miliki pada keadaan atau pada situasi yang lain yang berbeda dengan keadaan yang tadi telah ia teliti gitu. Kemudian ada keterampilan mengkomunikasikan. Ini menjadi keterampilan yang penting ketika si anak sudah punya informasi, ketika si anak sudah bisa mengolah informasi, bagaimana caranya supaya si anak bisa menyebarkan atau bisa menginformasikan tentang pengetahuan yang dia miliki gitu. Jadi pengetahuan ini, informasi ini nggak cuma bisa dia gunakan, tapi juga bisa digunakan, diketahui oleh orang lain. Terus ada langkah-langkah pelaksanaan keterampilan proses. Pertama, dilakukan langkah pendahuluan. Nah, langkah pendahuluan ini semuanya didominasi sama guru. Yang pertama, guru memeriksa siswa apakah tugas-tugasnya dikerjakan atau tidak, kemudian sampai mana proses pengerjaan yang bisa dilakukan oleh siswa. Kemudian, untuk membuat bahasan materi baru, guru bisa membahas tugas-tugas apa saja nih yang akan nantinya diberikan gitu. Tapi pemberian tugas-tugas atau pemberian informasi ini berupa hal-hal yang penting-penting saja. Kemudian yang ketiga, kita sebagai guru melakukan apersepsi, melakukan pengarahan dan pengantar terhadap tugas-tugas yang akan diberikan. Kemudian guru itu harus bisa membangkitkan motivasi, membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Jadi siswa nih senang belajar ini gitu. Siswa nih bakal antusias untuk belajar materi yang akan kita berikan selanjutnya gitu. Kemudian sudah dilakukan oleh guru, kita pelaksanaan dalam kegiatan belajar mengajarnya. Dalam pelaksanaannya, guru mengikutsertakan siswa untuk turut aktif agar diperoleh keterampilan-keterampilan yang tadi 10 yang udah kita sebutkan tadi. Jadi kan gini, tadi kan kita coba anak untuk ikut berpartisipasi aktif gitu dalam memperoleh informasi atau memperoleh pengetahuan. Jadi kalau misalnya anak nih kan terjun langsung dalam mendapatkan informasi ini gitu, otomatis kan anak akan bisa lebih paham gitu, akan bisa lebih mengerti kenapa ini bisa seperti ini, kenapa ini bisa seperti itu gitu. Jadi melalui keterampilan proses tadi, si anak bisa lebih mudah memahami materi pelajaran yang sedang dia pelajari. Terus karena dilakukan secara langsung oleh anak gitu, melalui indera-inderanya, melalui pemikirannya gitu, otomatis ilmu ini atau pengetahuan ini akan menjadi
ingatan jangka panjang gitu. Anak-anak nih nggak akan mudah lupa gitu karena berdasarkan pengalamannya sendiri gitu. Dan nantinya mereka juga bisa untuk menerapkan hasil belajarnya pada berbagai situasi yang akan mereka hadapi di masyarakat gitu. Yang terakhir ada menutup kegiatan. Jadi di akhir kegiatan belajar ini, guru harus memberikan tugas-tugas yang harus diselesaikan dan dimonitor bahkan dinilai oleh guru. Dengan tugas tersebut, siswa akan selalu belajar, sehingga proses mencari pengalaman belajar, proses pembelajaran ini nggak hanya dilakukan di sekolah, tapi bisa juga dilakukan di rumah gitu. Kemudian hal-hal yang biar semua langkah-langkah yang tadi kita sebutin bisa berjalan dengan lancar gitu, ada hal-hal yang harus kita persiapkan sebagai guru. Yang pertama, harus jelas bagaimana rencana pengajaran dan materi pengajaran yang akan dilakukan gitu. Yang kedua, harus mengetahui gitu, harus ada media pengajaran yang tepat untuk membantu proses belajar mengajar. Yang ketiga, kita juga udah harus buat daftar tugas-tugas apa yang harus diselesaikan oleh siswa selama proses belajar mengajar. Kemudian kita bisa lakukan alat-alat evaluasi seperti tugas-tugas rumah dan lainnya. Sekarang kita jelaskan tentang apa aja nih keunggulan dan kelemahan dalam pendekatan keterampilan proses ini. Keunggulan dalam pendekatan keterampilan proses ini yang pertama, siswa bisa terlibat langsung dengan objek yang sedang dipelajari sehingga siswa bisa lebih mudah paham terhadap materi pelajaran. Yang kedua, siswa bisa menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari sehingga siswa bisa berpikir kritis, karena di masa sekarang ini berpikir kritis itu adalah hal yang penting untuk dimiliki oleh manusia. Yang ketiga, bisa melatih siswa untuk bertanya dan lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi ketika si anak sudah bisa berpikir kritis, dia akan mulai bertanya, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu gitu, sehingga pengetahuannya akan semakin bertambah. Yang keempat, jadi kita bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar menggunakan metode ilmiah. Tapi kelemahan dalam pendekatan keterampilan proses ini ada juga, kayak misalnya keterampilan proses ini butuh waktu sehingga sulit untuk menyelesaikan bahan pengajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang kedua, keterampilan proses ini membutuhkan fasilitas yang cukup baik dan lengkap. Nah, makanya karena butuh fasilitas yang baik dan lengkap ini, tidak semua sekolah bisa memadai, tidak semua sekolah bisa menyediakan. Terakhir, kesimpulan penutup. Jadi, pendekatan keterampilan proses secara langsung memberikan kesempatan kepada siswa untuk secara nyata bertindak sebagai seorang ilmuwan yang ketika dalam proses pembelajaran bisa mengembangkan kemampuan siswa dalam keterampilan berproses seperti mengamati, kemudian berhipotesa, kemudian merencanakan, menafsirkan, sampai mengkomunikasikan hasil dari pengetahuan yang dia tahu itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.